Harusnya Anda jangan punya konsep seperti keramik dibanting pecah dan tidak berdaya. Dan harusnya Anda bersyukur sama orang-orang yang membanting Anda, sama orang-orang yang menyembeli Anda, sama orang-orang yang menekan, membinasakan Anda. Anda harus terbang lebih tinggi lagi. Karena Yesus juga mengalami pencobaan yang sama. Yang mengerti katakan amin. Saya beritahu, hey guys, kalau Anda pergi ke Holy Land, biasa Anda kan diajak pergi ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani tempat di mana Yesus berdoa untuk minta kekuatan agar cawan tersebut kalau boleh dilalui. Tapi Bapa tidak memberikan izin sehingga dia harus pikul cawan tersebut. Dan di situ ada pohon yang terkenal yang biasa para peziarah foto, yaitu pohon zaitun. Pohon zaitun itu Bapak Ibu hidupnya ribuan tahun. Bahkan mungkin ada kemungkinan besar bahwa pohon ini bisa menjadi saksi sejarah di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan rupanya orang Yahudi itu seperti pohon zaitun. Serta pohon zaitun itu dibakar, dipangkas, ditebang, dihancurkan, dirusak. Selama akarnya ada di bawah, dia akan tumbuh lagi. Dia akan bertunas. Ketika dia dibakar atau ditebang, dia akan pecah ke tanah yang lain, akan muncul zaitun yang lain. Nah, gambaran orang Yahudi seperti pohon zaitun, dipenggal, dibakar, disembelih, dipotong, dihancurkan, ditindas, tumbuh lagi. Saya tuh kalau melihat orang Yahudi kesian juga dalam hidupnya. Itu di Mesir, dia harus diperbudak 400 tahun. Ditekan, tapi Tuhan mengasihi mereka. Sekarang mereka ditekan, disuruh kerja paksa, lebih giat lagi. Tapi Tuhan memberikan kesuburan buat perempuan-perempuan Yahudi sehingga punya banyak anak. Lalu kemudian Firaun merasa jealous, takut-takut Mesir diambil alih sama orang-orang Ibrani. Lalu kemudian Firaun mulai mensembelih bayi-bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Tapi ketika disembelih, ketika ditebang, Tuhan menyelamatkan Musa yang dibuang di air. Makanya Musa artinya anak sa air, diambil dari air atau anak air, atau yang saya sebut dengan Aquaman. Disitulah akhirnya Tuhan pakai Musa untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi bebas dari perbudakan. Lalu begitu udah punya tanah sendiri, karena Salomo punya ulah meninggalkan Tuhan, akhirnya Babel datang dan membunuh orang-orang Yahudi, menangkap orang-orang Yahudi yang berintelektual, kemudian dipindahkan ke Babel. Hidup mereka betapa terkocar-kacir, tidak pernah stay di tanah mereka. Lalu kemudian pada zaman Herodes, listen to me, bayi-bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah disembelih lagi, dibunuhin. Yesus diselamatkan, dibawa oleh Yusuf ke Mesir. Lalu kemudian setelah Yesus naik ke surga 35 tahun kemudian, Jenderal Titus membakar kota Yerusalem, meruntuhkan bait suci yang dibangun oleh Raja Herodes, kemudian menyembelih semua orang-orang Yahudi lagi, dan mereka kocar-kacir ke Eropa, Afrika, ke Asia dan sebagainya, sehingga tanah itu kosong. Orang Yahudi berkata begini, kamu boleh bunuh kami, kamu boleh binasakan kami, tapi kami menguatkan kepercayaan kami sama Tuhan, karena kami pohon zaitun. Saya rindu untuk setiap saudara punya konsep yang sama. Harusnya Anda punya prinsip atau filosofi seperti bola basket atau bola tenis. Makin dilempar, dia makin membal. Sedikit dibanting, sedikit membal. Tidak pernah dibanting, tidak pernah membal. Harusnya Anda jangan punya konsep seperti keramik dibanting pecah dan tidak berdaya. Dan harusnya Anda bersyukur sama orang-orang yang membanting Anda, sama orang-orang yang menyembeli Anda, sama orang-orang yang menekan, membinasakan Anda. Anda harus terbang lebih tinggi lagi. Karena Yesus juga mengalami pencobaan yang sama. Yang mengerti katakan amin. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.